diem-diem dari belakang istri saya dibujuk untuk cerai. Nah, itu ya, dan saat itu masih mengandung anak saya yang ini, yang sekarang gitu kan. Ya istri saya nggak mau gitu kan. Itu pada akhirnya setelah kita kembali lagi ke Purbalingga, karena memang dulu domisilinya di Purbalingga, masih gabung ke mertua rumahnya gitu kan. Meledaknya itu waktu Idul Fitri 2 tahun yang lalu, ya Allah, 2 tahun yang lalu. Kita langsung habis sholat Id itu ibu mertua langsung bicara empat mata, langsung ngusir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arhabana hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini ana kembali kedatangan seorang narasumber ya. Seorang narasumber. Kemudian silahkan nanti kenalan sendiri. Yang jelas dalam rangka kita mengumpulkan testimoni-testimoni ikhwah hijrah dalam rangka untuk memperkuat dakwah kami, untuk menyadarkan antum semua yang barangkali masih dalam doktrin kesesatan Islam Jamaah, yang masih bunglon, yang masih terdoktrin. Kami membantu menyadarkan dengan testimoni-testimoni atau pengalaman-pengalaman hijrah. Semoga ini bisa menyadarkan antum semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini, seperti tadi sudah Hana sampaikan, kami kedatangan seorang tamu yang istimewa, yang Ana mencintainya karena Allah. Kita sambut, kita sapa tamu kita siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Kita lihat memang setelah kita berhijrah ceria ya, ceria, kemudian happy, kita bisa bertemu, saling mengenal. Dulu memang dalam Islam Jamaah kita tidak mengenal. Alhamdulillah setelah hijrah kita dipertemukan ya. Alhamdulillah. Dengan akidah yang benar Ustaz ya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi untuk yang pertama mungkin perkenalan dulu ini. Perkenalan dari mana, kemudian monggo silahkan seperlunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saputro. Panggilan Agung. Kalau aslinya sih dari Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Domisilinya sekarang di Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah juga masih Jawa Tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita sudah berkeluarga juga, punya anak satu, yang dimana memang backgroundnya kita saya sendiri Islam Jamaah LDI, istri juga LDI. Oh begitu. Itu biasa ya. Ya insya Allah itu untuk perkenalannya. Masya Allah. Jadi memang kita yang Islam Jamaah atau LDI itu selalu menikah sesama ya, Islam benar. Jamaah. Karena berulang kali kita sampaikan bahwa kita menikah sama orang luar itu dianggap seperti menikahi binatang yang haram dan lain sebagainya. Makanya kita semua biasanya nikah sesama Islam Jamaah. Ini pada penasaran juga ini, awal mulanya Akhi Agung atau Ustadz Agung ini bisa masuk dalam Islam Jamaah. Apakah memang sejak lahir atau ada didakwai siapa begitu? Bisa sedikit diceritakan? Kronologinya itu sebenarnya kalau orang tua terutama bapak itu memang sudah LDI, Islam Jamaah Islam Jamaah gitu ya. Dan juga mbah saya juga memang pentolan LDI yang di Purwokerto, Mbah Abror. Iya, itu. Cuman memang kalau dari kecil itu memang kita itu istilahnya bocah beler gitu ya, maksudnya cabai rawit, pernah ngaji cabai rawit, cuman kan ngaji enggak tapi lebih banyak nggak ngajinya. Itu pada akhirnya kita setelah lulus SMP kita bingung cari sekolah, ya udah
dipondokkan aja itu. Lah itu kita apa ya istilahnya kedoktrin awal mulanya di situ. Jadi Ustadz Agung ini memang dari lahir ya, di Islam Jamaah. Iya, iya. Maksudnya Orang tuanya gitu. Orang tuanya, kemudian antum kecil remaja di Islam Jamaah dari lahir. Namanya ini dulu kita namai bibit unggul biasanya. Jadi dari kecil sudah di dalam Islam Jamaah, tumbuh remaja cabai rawit jadi mubalik ya. Mubalik alhamdulillah. Kalau ini kalau kita ngomong mubalik berarti beliau dulu adalah ustadznya Islam Jamaah ya, karena dulu yang namanya mubalik itu mondok juga di Islam Jamaah. Baik, Ustadz Agung, selain antum sebagai mubalik, mungkin ada dapukan lain di dalam Islam Jamaah barangkali? Dulu waktu di Purwokerto kita juga pernah jadi pengurus mubalik, pengurus muda-mudi daerah di tim dakwah waktu itu. Masya Allah, iya itu. Dakwah. Masya Allah. Iya. Berarti ya kurang lebih sama seperti Ana dulu ya, pengurus remaja. Iya. Jadi luar biasa ya. Alhamdulillah sekarang istri sudah bisa berhijrah juga. Alhamdulillah ya, sebelum nikah pun kita memang sudah apa ya istilahnya kita itu sudah ngerasa gitu. Oh, iya makanya dipercepat nikahnya waktu itu. Ini pertanyaan selanjutnya ini. Antum dari kecil, dari lahir ibaratnya sampai remaja dibina di Islam Jamaah, kemudian mondok dan sampai menjadi mubalek. Pertanyaannya ini sekarang, kok bisa hijrah? Itu. Kok jadi bisa keluar dari Islam Jamaah? Iya. Sebenarnya dulu itu ya namanya pondok kan kedoktrin dan kita benar-benar mantap waktu itu. Kalau jamaah surga, nah jamaah neraka itu benar-benar. Cuman ada pertanyaan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu kan. Berarti kan lah orang Islam di luar jamaah pun kan mereka menyatakan syahadat gitu kan. Masa mereka nggak mau surga, nggak masuk surga gitu kan, seperti itu. Lalu terbukalah itu waktu syekh kita itu yang dulu itu mengkampanyekan masalah tahfidz, kita baru sadar. Tahfidz Quran. Iya, bermula dari situ sih, namanya. Bermula dari tahfidz Quran, kita mendalami, kita menghafalkan Quran, dan kita juga berusaha memahaminya. Ternyata jawabannya itu ada gitu kan. Jawabannya ada, ya itu permulaan dari situ sih. Oh begitu ya. Iya. Jadi memang sudah meneliti ya, karena antum kan dari bidang keilmuan ya. Jadi sedikit banyak memahami Al-Quran itu timbul kerancuan mungkin. Iya, banyak kerancuan. Tapi waktu itu kan belum ada kitab rujukan ya, kitab syarah. Belum. Tapi kenapa bisa? Karena referensi dari teman-teman yang memang di situ. Waktu itu ada yang namanya Mas Irfan waktu itu, dia juga tadinya Jokam juga gitu. Dia ustadz juga di Jokam, dia sudah hafal 30 juz, ternyata pemikirannya luas banget gitu kan. Kita sharing-sharing, sharing ya. Dan itu nyambung, maksudnya apa ya istilahnya, apa yang saya pelajari itu istilahnya ketemu jalannya gitu. Klub ya. Iya, jadi seperti itu namanya. Seperti kita banyak yang kita waktu sharing-sharing seperti itu banyak bahasan terutama masalah keimaman gitu kan, masalah orang Islam di luar itu bagaimana, kemudian masalah persenan itu bagaimana gitu kan. Itu pembahasannya luas gitu, dan memang itu yang saya tanyakan waktu itu. Yang di dalam dalam diri gitu ya. Oh iya. Jadi memang di dalam diri itu belum merasa puas, ada ganjalan, terus coba diklarifikasikan atau ditanyakan gitu ya. Benar. Tapi pernah nggak mencoba menanyakan ke ustadz luar dulu, atau hanya masih awalnya sih intern. Kebanyakan dari intern dulu sih. Gitu. Kalau ustadz luar kita waktu itu belum berani ya, karena masalah muslimin kita coba ya, ini kisah kita dalam Islam Jamaah. Dulu kita tidak pernah mengambil atau bertanya kepada ustadz luar ya, karena kita menganggap ilmu kita itu sudah paling mentok gitu ya. Dan ditakut-takuti sebenarnya. Dan ditakut-takuti, malah bisa tersesat begitu ya. Kalau istri bagaimana hijrahnya? Bisa hijrah? Alhamdulillah kalau istri itu memang dari sebelum kita nikah itu dia sudah tahu perjalanan saya. Maksudnya sudah mulai istilahnya
perubahan pemahaman saya itu dia udah tahu gitu loh. Oh. Waktu itu pernah bahkan istri saya itu disuruh memata-matai saya waktu itu masih jadi mubalighat mubalighatnya iya. gitu ya. Istri juga mubalighat juga. Itu. Jadi ini Ustadz Agung dan istrinya ini dulu ulamanya Islam Jamaah. Jadi sebagai mubalik dan mubalighat begitu. Iya. Jadi dulu ya kita sempat dimata-matai, cuman istri saya juga ya ada pertanyaan juga di dalam hatinya, ngapain sih mata-matai gitu kan. Itu yang nyuruh Mas Ragil itu. Anaknya Pak Sony itu. Tapi intinya perjalanan hijrahnya itu smooth ya, artinya istrinya juga bisa menerima. Iya, alhamdulillah. Ya, bisa menerima. Ya. Kalau keluarga sudah semua? Alhamdulillah masih Islam Jamaah. Masih Islam Jamaah. Baik, semoga podcast kita hari ini dan mungkin nanti ditayangkan juga di channel-channel lain bisa ya kurang lebih bisa mereka tonton dan membantu mereka sadar ya. Ya, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pada saat hijrah itu kan biasanya teman-teman hijrah itu ada namanya persekusi. Ada dikucilkan, kemudian ada yang ya kalau antum mertua dan orang tua biasanya masih Islam Jamaah diusir, disuruh cerai, itu terjadi nggak? Kalau di istri saya waktu saya itu lagi istilahnya masih kerja di Pekalongan kan LDR waktu itu. LDR-an dan memang mertua orang tua itu udah tahu maksudnya udah nyeleweng gitu ya kalau bahasa sana ya. Diem-diem dari belakang istri saya dibujuk untuk cerai. Itu ya, dan saat itu masih mengandung anak saya yang ini yang sekarang gitu kan. Tapi ya istri saya nggak mau gitu kan. Itu pada akhirnya setelah kita kembali lagi ke Purbalingga karena memang dulu domisilinya di Purbalingga, masih gabung ke mertua rumahnya gitu kan. Meledaknya itu waktu Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Ya Allah, 2 tahun yang lalu kita langsung habis sholat Id itu ibu mertua langsung bicara empat mata, langsung ngusir saya. Ngusir saya wes aku rak sudi diri awakmu nang ngene ya bahasanya seperti aku gak sudi dirimu di sini, keluarga sini udah gak nerima kamu sekarang kamu angkat kaki dari sini keluar gitu. Gitu sih. Masyaallah muslimin, ini kita buktikan ya, ini kisah nyata persaksian beliau bahwa memang dalam Islam Jamaah itu kalau ada salah satunya yang keluar atau berpemahaman melenceng atau menyimpang bahasa mereka, itu ini yang terjadi, diusir, kemudian tidak diakui anak menantu ya. Iya, benar. Terus akhirnya masih bisa istilahnya istri masih bisa dipertahankan ya. Alhamdulillah kan karena memang istilahnya kita belajar dari fenomena yang terjadi selama berjalannya kita berkeluarga itu, istri mulai memahami, iya benar juga itu yang jadi istri itu mantep untuk istilahnya ketika kita juga sudah sebelumnya sudah ngomong sama si ini, nanti kita juga akan kena dampaknya juga mungkin diusir nanti. Kita udah kerasa ya. Jadi antum sama istri sudah siap lah ya. Sudah siap dan memang benar terjadi yang sesuai diperkirakan mengalami pengusiran ya. Iya benar. Masya Allah, ini memang bukan hanya mitos 1 orang 2 orang, tapi terjadi lagi dengan tamu kita pada siang hari ini yang memang benar-benar diusir. Kemudian selain dari keluarga, dari komunitas, mungkin dari teman-teman pengajian atau pengurus, ada persekusi atau ada yang alumni dulu waktu saya sekolah di Gading Mangu, kan ada alumni grup WhatsApp itu kita langsung ditendang aja tuh, maksudnya dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Baik, ini kayaknya persekusinya cukup lumayan ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Agung. Sekarang antum sudah hijrah nih ya, sudah hijrah dari Islam Jamaah. Kesannya apa setelah hijrah ini? Apakah semakin
seperti yang di dalam Islam Jamaah katanya setelah hijrah itu geblek, nggak ada teman, terus ngaji nih bingung mau kemana mencari ilmu. Nah itu kira-kira seperti apa yang dirasakan setelah hijrah ini? Sekarang itu alhamdulillah kalau setelah hijrah itu yang saya rasakan itu ilmunya berbeda dengan yang sebelumnya. Dalam arti ilmu yang berbeda dari sebelumnya itu, yang sebelumnya itu full doktrin, kalau sekarang benar-benar ilmiah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ya secara rasa juga berbeda gitulah. Kalau secara ilmiah dan bisa dibuktikan kan kita lebih tenang gitu kan. Itu. Jadi atau mitos ya, mitos kalau keilmuan dalam Islam Jamaah itu luas, atau di luar itu nggak ada keilmuan, atau ilmu itu hanya di Jokam saja, itu salah ya? Iya, ya gimana ya? Ya memang doktrinnya mereka seperti itu ya. Jadi karena ilmu di luar Jokam itu memang buat biok kalau doktrinnya seperti itu. Jadi ya waktu itu kalau kita masih di Jokam itu, kalau nerima ilmu dari luar itu seperti nggak berguna ya. Padahal luar biasa. Padahal banyak keilmuan yang bahkan kita belum tahu di dalam Jokam. Di luar keilmuan banyak ya, sangat luas. Itu. Dan ini juga terkait masalah tauhid itu juga kita juga lagi mendalami kan gitu kan. Ya termasuk kita sering-sering pada kan banyak waktu pondok dulu kan banyak mitos-mitos yang nggak masuk akal ya. Artinya ada cerita yang mau balik masuk ke burung dijadikan burung. Nah itu ada mitos tahayul yang seperti itu gitu kan. Dan kita waktu itu ya percaya aja gitu kan. Tapi setelah mengenal tauhid gitu kan, setelah mengenal, wah itu bener-bener tahayul tapi dibungkus dengan agama gitu. Itu, dan orang awam seperti orang tua saja nggak tahu seperti itu gitu. Itu ya Mas Ustadz Agung. Jadi setelah antum sekarang belajar keilmuan yang lebih luas, sekarang bisa nggak diceritakan kepada para pemirsa ini kesesatan atau kesalahan dalam Islam Jamaah itu apa saja? Kira-kira singkat saja, misalkan poin-poin tertentu yang memang kesalahan fatal di Islam Jamaah ya. Kalau yang fatal itu yang pertama adalah menerakakan orang di luar Islam Jamaah gitu. Takfiri ya. Ya takfiri itu ya kalau bahasa sekarang ya gitu kan. Kemudian yang kedua itu yaitu karena kita masih mendalami itu, kita juga masih bertanya dari segi klinik di jamaah itu juga ada gitu. Oh gitu ya. Iya. Dan kita ya juga sharing-sharing sama, ini bener apa enggak ya, bener apa kan mesti kita cari referensi dan dengan tauhid itu akan menjadi jelas gitu. Itu sih. Jadi yang pertama tadi takfiri, yang kedua ternyata juga masih mempraktekkan klenik ya. Klenik ya, mungkin cerita-cerita tahayul. Kalau kita coba lihat ya, masa muslimin yang menyimak channel ini, foto-foto imam mereka yang dilindas oleh motor bisa menarik motor, terus kebal, membawa ular dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak masuk akal, termasuk klenik dan kekebalan yang tidak diajarkan dalam Islam begitu ya. Iya benar-benar. Jadi kan terlihat jelas, maksudnya antara jelas, putih dan hitam kan jelas banget gitu. Baik. Oke, ini mungkin yang terakhir nih, pertanyaan dari juga pemirsa juga. Kami ingin dikasih sedikit mauidhah nih, kesan nasihat kepada yang pertama, yang ikhwah antum, mungkin keluarga antum yang masih ada di dalam, barangkali yang menyimak channel ini, nasihatnya seperti apa, kesannya seperti apa, biar tersampaikan. Yang kedua, pesan kepada umat Islam nih. Iya. Tentang ajaran Islam Jamaah atau LDI. Yang pertama, pesan terutama kepada yang masih di dalam keluarga Islam Jamaah, baik keluarga dan umum di Islam Jamaah LDI gitu kan. Pesan saya, jangan anti ilmu.
gitu. Dengan ente ilmu, terbuka dengan ilmu gitu kan. Siapapun yang itu yang menyampaikan, yang penting ada landasannya. Pelajari gitu ya. Itu pelajari, itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan terbuka mata hatinya insya Allah. Gitu. Untuk yang secara umum, baik itu di luar Jokam gitu ya. Kalau misal diajak ke Islam jamaah, diiming-imingi, tetap menghormati saja, tapi jangan sampai masuk. Karena kalau sudah masuk sulit keluar. Masya Allah, kalau sudah masuk sulit keluarnya ya. Iya, itu sih pesan saya. Ini untuk pesan khusus kepada yang masih bunglon ini. Satu tambahan, barangkali masih banyak sekali yang di channel Ala juga kemarin ada WA juga menyatakan beliau masih bunglon, perlu apa ya, pengalaman yang sudah hijrah. Yang masih bunglon. Barangkali yang teman-teman yang ada masih di pondok bisa saja kan masih bunglon. Yang masih bunglon dulu juga saya bunglon 1 tahun. Masya Allah. Ya, bertahun-tahun malah itu ya. Kan meledaknya 2 tahun yang lalu aja gitu kan. Tapi memang posisinya itu kalau memang sudah mampu untuk keluar, ya segera keluar gitu aja sih. Kalau yang belum mampu, artinya belum mampu, kan banyak kondisi faktor yang memang berbeda dengan saya gitu kan. Mungkin keuangan, mungkin nggak punya rumah dan lain sebagainya. Ya berusaha gitu ya, berusaha untuk bagaimana caranya nanti bisa keluar gitu aja. Ya nanti sebenarnya itu sih tinggal mau nunggu waktu aja. Itu. Tapi tidak seseram yang diangan-angankan di Jokam ya, bahwa keluar itu geblek, terus keluar itu nggak punya teman, rezekinya terputus. Enggak. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau masalah itu ya, masalah muamalah dengan masyarakat umumnya itu malah, kalau prinsipnya kalau kita orangnya baik, insya Allah diterima oleh umum gitu aja sih. Saya Mas Muslimin, ini tadi curhatan singkat ya, singkat dan testimoni pengalaman beliau yang sudah berhijrah. Semoga dengan pengalaman beliau ya bisa mendorong antum semua untuk berhijrah. Syukran Ustadz atas testimoninya, semoga sukses, barokah, hijrahnya bisa istiqomah dan mencari ilmunya semakin semakin terbuka dengan ilmu-ilmu yang ilmiah ya, menurut Quran hadis dengan pemahaman yang benar ya. Mungkin itu Mas Muslimin sedikit perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga ini bisa menjadikan jalan hijrah antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.